Jadi kalau kita katakan apakah kita percaya dengan Pancasila, insya Allah kita tidak ada permasalahan dengan Pancasila. Kita percaya bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai bangsa yang dipilih oleh para founding parents. Itu yang kita katakan sebuah klaim. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang mengklaim itu tidak bisa juga diajak untuk berdiskusi. Sehingga yang terjadi adalah sebenarnya proses judging. Maka kita bicara tentang Pancasila itu ya biarlah kemudian kita menyerahkan pada masyarakat atau umat siapa sih yang sebenarnya tidak Pancasilais. Ustadz percaya khilafah? Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Pertanyaan pertama, Ustadz percaya Pancasila? Percaya Pancasila. Kenapa? Kaitkan dengan Islam. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila, itu kita tidak mungkin berbicara kecuali bahwa Pancasila ini adalah ya memang ada hubungannya dengan Islam. Misalnya contoh ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kita tidak tahu ada satupun agama yang jelas-jelas mengatakan bahwa Tuhan itu satu kecuali adalah Islam. Nah dari sila pertama saja ya insya Allah tidak ada pertentangan. Artinya bisa jadi malah diinspirasi oleh Islam. Nah sila kedua misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini pula adalah merupakan sebuah semangat spirit daripada agama Islam. Yaitu adalah bahwa kemanusiaan itu adalah bagian yang sangat penting misalnya. Nah yang ketiga adalah persatuan, dan kita sudah tahu bahwa Islam memention berkali-kali tentang masalah persatuan. Yang paling menarik adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada berapa banyak di situ kata yang diambil dari bahasa Arab yang hanya bisa dipahami di dalam Al-Quran. Nah, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu juga adalah merupakan sebuah spirit satu lagi di dalam agama Islam. Jadi kalau kita katakan apakah kita percaya dengan Pancasila, insya Allah kita tidak ada permasalahan dengan Pancasila. Kita percaya bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai bangsa yang dipilih oleh para founding parents lah ya. Untuk mungkin sekedar mendeskripsikan secara singkat ketika kita ditanya apa sih kemudian sifat-sifat orang Indonesia itu, maka kita katakan oh itu bisa dilihat dalam Pancasila misalnya. Jadi tapi kira-kira gitu. Ada satu hal ya, kenapa orang yang katakanlah dari kelompok agama Islam yang dianggap garis keras, dan Ustadz tuh nomor 2 tuh garis keras. Saya masih ingat tuh nanti thumbnailnya kita tampilkan lagi. Dianggap nih orang ini nggak bisa nih masuk dalam sistem Pancasila karena dianggap nggak akan toleran dengan penganut agama lain. Itu gimana Tad? Itu yang kita katakan sebuah klaim gitu kan ya. Nah makanya yang sulit juga adalah yang membuat klaim itu tidak bisa diajak berdiskusi. Sambil minum nggak apa-apa tadi? Nggak apa-apa. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang mengklaim itu tidak bisa juga diajak untuk berdiskusi. Sehingga yang terjadi adalah sebenarnya proses judging. Maka kita bicara tentang Pancasila itu ya biarlah kemudian kita menyerahkan pada masyarakat atau umat siapa sih yang sebenarnya tidak Pancasilais gitu kan ya. Apakah menuduh itu bagian daripada Pancasilais? Apakah kemudian mencurigai itu termasuk bagian daripada Pancasilais gitu kan ya? Ataukah usaha untuk mereduksi nilai-nilai Pancasila yang 5 menjadi 3 atau 3 menjadi 1 itu adalah Pancasilais ya, kita serahkan pada masyarakat. Nah, ada pertanyaan saya yang agak berat ya, mudah-mudahan ini tidak membawa konsekuensi apa-apa. Karena begini, di negara demokratis ini tidak boleh kita menjudge atau menghakimi pikiran. Betul. Karena yang namanya hak atas pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dan berdiskusi mengenai tema apapun boleh. Ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga pertanyaannya. Ya. Ustadz percaya khilafah? Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang khilafah ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di dalam kata khilafah di dalam Al-Quran, jawabannya benar.
Sebagaimana tidak semua ajaran Islam tuh harus termaktub di dalam Al-Qur'an, tertulis di dalam Al-Qur'an. Yeah. Tapi apakah kemudian ada asal kata yang sama? Ada. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika kami menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu adalah pelakunya, subjeknya. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Jadi bisa kita katakan dalam Al-Quran itu bagaimana cara sang khalifah melakukan tugas itu adalah dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Prinsip-prinsip ilahiyah inilah yang dinamakan dengan khilafah. Contoh misalnya. Prinsip ilahiyah. Prinsip ilahiyah. Dan itu less border ya, artinya nggak ada batas. Nggak ada batas. Contoh misalnya kalau kita menjadi seorang ayah yang baik, mencari nafkah dengan cara yang baik, memperlakukan anak dengan cara yang baik, mendidik anak dengan cara yang baik, bisa dikatakan kita sudah jadi seorang khalifah yang menerapkan prinsip-prinsip khilafah dalam pendidikan. Jadi khilafah itu adalah cara kerjanya khalifah. Jadi nothing to do dengan Anda cinta NKRI atau tidak? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Nah, terus kalau kita bicara tentang sebuah sistem pemerintahan, itu yang sekarang dikenal di antara bahasan para ulama. Makanya para ulama itu ketika membahas tentang khilafah, dia menjadi khusus kepada sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip keilahiyahan. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah konsep seperti Pancasila tapi dalam level yang lebih besar misalnya. Lebih mondial. Lebih mondial atau lebih besar penerapannya. Jadi tapi orang kadang-kadang mempertentangkan antara khilafah di satu sisi dengan nasionalisme di sisi yang lain karena dianggap khilafah itu tidak ada batas teritorial, tidak ada batas teritorialnya. Kalau saya melihat lebih kepada bahwa apakah seorang muslim itu memberikan loyalitasnya kepada Allah atau kepada selain Allah. Contoh misalnya kayak begini. Kalau kita meyakini bahwa Islam itu pasti benar dan apapun yang diterapkan di dalam Islam itu pasti akan menghasilkan suatu kemaslahatan, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat itu, dalam prinsip-prinsip keilahian itu pasti akan memberikan efek positif bagi manusia. Contohnya misalnya kalau kita bicara tentang masalah ketuhanan jelas sudah nggak usah dipertanyakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya. Bagaimana cara Islam tuh memanusiakan manusia? Itu kan yang sekarang kita cari kan, konsep apa? Barat menawarkan konsep kemanusiaan, Timur menawarkan konsep kemanusiaan, Islam menawarkan konsep kemanusiaan. Nah, maka dalam khilafah itu konsep kemanusiaannya itu diatur berdasarkan Al-Quran. Kalau kita percaya bahwa Allah menurunkan Al-Quran pasti baik dalam mengatur manusia, begitu punlah khilafah pasti tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini baik bagi Indonesia. Artinya itu sebenarnya lebih pada sebuah konsep pengaturan, ya kan? Dan setiap konsep itu pasti akan dijawantakan dalam teritorial tertentu. Betul. Kira-kira begitu. Tetap ada teritorialnya. Jadi bukan berarti kita menghilangkan Indonesia, bukan berarti kita menghilangkan ibaratnya apa ya? Bukan berarti kita bakar rumah atau dalam tanda kutip yang lebih serem lagi mensuryahkan Indonesia dan segala macamnya. Itu kan adalah sebuah tuduhan. Teritorial itu bisa saja sebuah keluarga saja ketika misalnya katakanlah mandatnya hanya mandat sebagai kepala keluarga misalnya. Dan faktanya adalah bahwa dulu wilayah Indonesia, bukan wilayah Indonesia, Yogyakarta, sebelum adanya Indonesia, Mataram itu adalah sangat dekat sekali dengan kekhilafahan Utsmani. Dan itu tidak menjadikan Mataram Islam, Mataram Islam, bukan Mataram kuno. Betul. Dan itu tidak menjadikan Mataram menjadi hilang identitasnya. Begitu. Nah, sobat era sekalian, penting juga agar jangan khalifah dan lain sebagainya, ya kan? Tapi boleh juga dibantah. Tapi ini kan versinya dari Ustadz Felix, ya. Mungkin benar. Kalaupun ada versi lain kita hargai. Tapi betul. Jadi kita sangat menginginkan itu. Betul. Jadi kita sangat menginginkan bahwa budayanya Indonesia itu kalau mereka tidak bersepakat dengan segala sesuatu harusnya didiskusikan. Jangan dilaporkan ke polisi. Jangan dijudge atau dilaporkan ke polisi atau jangan kemudian dia menyimpulkan tapi sesukanya. Contoh kayak gini ya misalnya. Indonesia kan sudah cukup banyak mengenal perbedaan dan mengambil pelajaran daripada perbedaan-perbedaan. Contoh misalnya, kita tahu dulu pernah ada pembakaran musolanya Kiai Ahmad Dahlan. Tahun 1912 itu Kiai Ahmad Dahlan itu. Ya, jadi ada pembakaran musolanya kan, karena perbedaan pendapat. Nah, dan akhirnya bagaimana cara kita menyelesaikan? Kita menyelesaikan dengan cara mencari persamaan.
bahwa orang Muslim itu selama sama kiblatnya, selama mereka itu sama-sama bersyahadat, rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5, maka kita adalah Muslim sebelum apapun. Sebelum ada NU, sebelum ada Muhammadiyah. Pohon itu ya. Yang penting pohon utamanya ya. Itu yang penting banget tuh pohonnya. Kalau soal ranting itu ya soal yang lain lah ya. Dan saya pikir ini bisa dipraktekkan ternyata oleh orang-orang yang kadang-kadang justru mempermasalahkan. Jadi gini, mereka praktikan itu dalam level yang harusnya lebih luas, tapi dalam level yang lebih kecil mereka nggak bisa.